Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fauza Awaliyah dengan NIM 12300250029. Nah, apa itu sistem reproduksi pria? Lebih umumnya, sistem reproduksi pria ini adalah suatu sistem organ yang berfungsi sangat penting ya bagi reproduksi pria, yang berfungsi saat pembuahan ataupun penghasil sel sperma dan juga penghasil sel hormon yang sangat berperan penting dalam hubungan seks pria. Nah, sistem organ ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada sistem organ yang bagian luar dan juga ada sistem organ bagian dalam. Di sistem organ bagian luar terlebih dahulu ada yang namanya penis. Nah, fungsi utama penis ini adalah untuk alat kopulasi atau untuk alat hubungan seksual. Lalu juga ada sebagai jalan keluarnya sperma saat ejakulasi dan juga sebagai jalan keluarnya urin saat ingin membuang air kecil. Lalu di bagian penis ini ada dibagi menjadi beberapa macam. Nama-namanya yang pertama adalah glans penis. Ini bagian ujung penis yang sangat sensitif sekali. Lalu ada jaringan erektil yang membuat penis ini ereksi. Lalu ada juga uretra, saluran sperma dan urin. Nah, saat pria ini terangsang, maka jaringan erektil ini terisi darah sehingga penis berereksi dan memungkinkan untuk terjadinya hubungan seksual serta pengantaran sperma ke dalam vagina. Lalu yang bagian kedua ada yang namanya skrotum. Nah, fungsi utama dari skrotum ini adalah sebagai kantong pelindung testis ya, dan juga sebagai pengatur suhu testis. Nah, jika udara ini terasa dingin, maka skrotum ini akan otomatis mengerut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar skrotum ini menjaga suhu dari testis sendiri, agar sperma yang dihasilkan oleh testis ini bisa menjadi sperma yang berkualitas tentunya. Organ selanjutnya yaitu testis. Fungsi dari testis ini adalah sebagai penghasil sperma atau pabriknya sperma ya, spermatogenesis. Ya, juga testis ini menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini sangat berfungsi penting sekali ya sebagai pemberat suara, lalu penumbuh jakun, penumbuh kumis dan otot pada pria saat dia dalam masa pubertas ya teman-teman. Lalu di organ selanjutnya ada yang namanya epididymis. Fungsi tersendiri dari epididymis ini adalah sebagai tempat pematang sperma dan juga tempat penyimpan sementara sperma atau baru diproduksi di testis. Ini belum bisa untuk membuahi di epididymis lah. Sperma ini dilatih agar bisa bergerak dengan baik. Lalu selanjutnya organ reproduksi pria bagian dalam. Ada yang namanya vas deferens. Fungsi tersendiri dari vas deferens ini adalah untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Jadi, saat ejakulasi, vas deferens ini berkontraksi untuk mendorong sperma menuju saluran keluar. Lalu ada yang namanya ampula vas deferens. Fungsi dari ampula tersendiri ini adalah sebagai penampungan sementara sperma sebelum masa ejakulasi. Contohnya seperti ruang tunggu lah. Jadi ampula ini adalah ruang tunggu sperma sebelum sperma ini dicampur dengan cairan semen, teman-teman ya. Lalu bagian selanjutnya ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini berfungsi sebagai penghasil cairan semen yang kaya akan fruktosa dan juga memberi energi bagi sperma itu sendiri. Dan fruktosa ini digunakan sperma sebagai bahan bakar agar sperma itu bisa berenang menuju sel telur untuk membuahi. Bagian selanjutnya ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, fungsi tersendiri dari kelenjar prostat ini adalah sebagai penghasil cairan yang bersifat basah dan juga sebagai penetral lingkungan asam yang berada di area vagina.
Nah, tanpa cairan prostat ini sperma itu mudah mati di vagina. Kenapa? Karena lingkungan asam di dalam vagina itu sendiri. Lalu organ selanjutnya ada yang namanya kelenjar Cowper atau bulbo uretral ya teman-teman, yang dimana fungsi utama dari kelenjar Cowper ini adalah sebagai penghasil cairan praejakulasi, lalu juga berfungsi sebagai pelumas uretra dan juga menetralkan sisa asam urin. Nah, cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi ini membantu sperma untuk agar dia bisa lewat dengan aman. Lalu organ selanjutnya ada yang bernama uretra. Uretra ini adalah saluran akhir dari keluarnya sperma dan juga urin. Tetapi uretra ini tidak bisa mengeluarkan sperma dan urin secara berbarengan ya teman-teman. Jadi kalau sperma ini keluar maka otomatis saluran urin ini akan tertutup tersendiri. Lalu organ selanjutnya ada yang namanya kandung kemih ya. Fungsi utama dari kandung kemih tersendiri adalah untuk menyimpan urin. Tapi bukan organ reproduksi ya, tetapi kandung kemih ini masih ada kaitannya dengan anatomi. Nah, jadi kesimpulannya ini sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi sperma, mematangkan, melindungi, menyiapkan, dan juga menyalurkannya agar siap untuk membuahi si ovum itu. Jadi semua organ ini bekerja berurutan ya teman-teman dan juga saling mendukung tentunya. Sehingga jika ada gangguan dalam satu organ saja, itu dapat mempengaruhi kesuburan dari reproduksi pria itu sendiri. Sekian dari saya, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.